Halo guys, Selamat datang di di Bebas Rapi. Torang pe segmen baru, Bebas Rapi. segmen cermat. Apa itu? Cerita mati. Udah sampai mikir-mikir dari tahun lalu itu. Jadi di segmen ini, segmen yang baru, segmen video untuk pertama kalinya, konten video pertama kali, Torang akan membahas berita-berita yang terjadi di muka bumi ini. Ya, Dari internasional, lokal, di nasional dan juga daerah. Torang semua masuk di berita pertama. Jadi Torang mau kasih poni 5 berita supaya keren kalau 5. Ya, berita pertama. KFC akan luncurkan Beyond Meat, ayam goreng berbasis nabati. Ini diambil dari republika.co.id. Kentucky Fried Chicken, KFC bekerja sama dengan Beyond Meat akan menjual menu ayam plant-based atau berbasis nabati di seluruh Amerika Serikat. Penjualan akan dilancarkan mulai pada 10 Januari mendatang. Jadi basically ini ayam yang bukan daging dong. Jadi ayam yang dikhususkan untuk vegan. Jadi ini ayam atau sebenarnya apa? Ya, kan kalau Kentucky, orang tahu Kentucky daerah Kentucky. Kalau ini Kentucky, kentang dan poki-poki. Kentang dan poki-poki. Si Kentucky. Kata tuh mbak-mbak dah ini udah Kentucky, mbak siapa baru sayur ini Kentucky, kentang dan poki-poki. Jadi ini bagus. Jadi ini friendly untuk yang pecinta vegan. Sobat-sobat vegan yang cuma makan nasi dengan poki-poki. Darah boleh. Itu dia berita pertama. Jadi siap-siap juga untuk vegan, ini boleh datang ke Kentucky. Ke KFC ya, karena dorang so ada menu lain nah, selain yang berbasis daging ayam gitu. Mantap. Colonel Sanders pe foto kata yang dia miring begini sama yang Nagaro Pantak atau ini. Itu dia Colonel Sanders anti lama kan begitu Nagaro Pantak kata. Berita kedua. Jadi berita kedua ini datang dari dunia lifestyle yang marak terjadi di beberapa kalangan artis, yaitu Spirit Doll. Kalau kalian sudah baca artikel-artikel yang lain, ini datang dari yoursay.id. Beberapa fakta Spirit Doll, ritual keagamaan hingga pembawaan keberuntungan. Spirit Doll adalah boneka berbentuk bayi atau anak-anak dan dirawat seperti bentuk yang menyerupainya. Pakai baju, digendong, pokoknya seperti bayi pada umumnya. Fakta-fakta. Ini dia beberapa faktanya. Pertama, dibuat oleh orang primitif. Spirit Doll itu pertama kali dibuat oleh orang primitif dengan motif keagamaan. Ya sama dengan jenglot. Sama dengan jenglot. Kumlis. Jenglot, kumlis. Iya, sama dengan kalau di kota orang jai langkung. Oh iya, jai langkung. Kalau di barat jail. Tuh, boneka jahil. Boneka jahil. Apa kata caki? Boneka caki. Boneka jahil mungkin. Yang kedua, fakta yang kedua itu dianggap membawa keberuntungan. Spirit Doll dikenal di Thailand dengan nama Luktep yang berarti malaikat anak. Ia populer di Thailand berkat mining. Kenapa mining? Ya, jadi mining ini titipan. Thailand, selesai kalah orang di final. Si Jahina. Titipan. Jadi mining ini seorang penjual boneka dia. Nah, fakta ketiga, harganya ini relatif mahal dari. Iya, kita lihat di Shopee. Ini Spirit Doll, DP harga 1 juta, 3 juta. Doi semua, maksudnya Poppy ini dia, Poppy konon taruh jin tuh ini barangnya dia. Itu kalau beli poki. Kalau di Kentucky kita kan. Ini kok dari tuh udah viral di Indonesia dari pas tuh Ivan Gunawan wawancara yang diring siapa? Boy William. Kung dianggap orang ternyata anggap ini Poppy ini bayi asli anjir. Iya, karena kan memang DP fakta yang lain itu dia dimasuki arwah katanya. Jenglotnya itu sebenarnya. Dipercaya sebagai pengobatan mental. Jadi ternyata ini Spirit Doll ini dorang
mau menemani orang-orang yang kesepian begitu kala waktu ini dan isolasi mandiri. Jadi orang basically ini orang-orangnya ada tamang dan kasihan. Ini Yang ada di apa disisikan masyarakat. sampai dibuat kelas nih, sampai dibuat kelas medicine dolls, how to make healing dolls for yourself. Oh, ini DIY ini dia mau bikin sendiri. Bukan nih, dia mau bikin supaya dia healing dengan di boneka bukan DIY. Oh, terkira dia bikin sendiri. Dipercaya sebagai pengobatan mental, kasihan juga nih orang-orang. Jadi bermain. Tapi ya terasa bukan mengobatin, lebih sakit itu. ini ada orang kan mau menemani kesepian. Ya, sebenarnya itu orang yang mengerti, itu kan orang kesukaan orang hobi mana-mana. Mar kalau masuk baca dari boneka berarti ngana? Nyanda gila kalau baca tering boneka, yang gila itu kalau boneka jawab. Iya betul Pak Inte. Bahaya itu. Terus masuk ke berita selanjutnya. DP berita dari CNN Indonesia. Ashanti positif Omicron usai pulang dari Turki. Selebritas Ashanti positif COVID-19 varian Omicron. Selebritas ini DP apa? Selebritas Ashanti positif COVID-19. Ashanti. Iya, selebritas. Betul. Selebriti Ashanti. Betul itu. Jadi selebriti Ashanti positif COVID-19 Omicron berdasarkan sumber cnnindonesia.com yang telah terkonfirmasi. Ashanti positif terinfeksi Omicron usai berlibur di Turki bersama keluarga beberapa waktu lalu. Jadi basically dia ini ada pulang dari Turki, kan Anang mau apa tuh implan rambut tuh di Turki. Nah kalau udah ke Turki pulang-pulang Transplantasi. transplantasi rambut. Pulang-pulang karena Omicron. Dari luar negeri orang lain dari Turki pas bawa Hamid Altintop tuh. Ozil, bawa Erdogan dan istilahnya bawa kemana Erdogan. Pulang-pulang bawa Omicron. Ya, orang doakan semoga Ashanti dan keluarga sehat walafiat. Ya, berikutnya masih dalam berita skala nasional. Orang punya fenomena yang sedang marak di media sosial, yaitu Falinggir Lego. Tentang serial TV layangan putus. Ini berita diambil dari suara.com. Ada 3 fakta tentang layangan putus, serial perselingkuhan berdasarkan kisah nyata. Yang pertama, ternyata layangan putus ini diangkat dari kisah nyata. Itu kisah viral Mami ASF. Yang orang semua enggak tahu pasti. Itu ada viral dari mana ini dia? Diangkat dari kisah viral Mami ASF. Apa itu ASF itu? AFF kita tahu, ASF enggak tahu kita. Tahu nih di viral di mana ini? Serial layangan putus Falinggir Lego ini diadaptasi dari cerita Mami ASF bernama Mami ASF atau Echa Prasetya? Tahu lagi. Serial layangan putus ini diadaptasi dari cerita Mami ASF bernama Echa Prasetya tentang perselingkuhan yang dialaminya. Cerita ini sempat viral di media sosial pada 2019 lalu. Dalam ceritanya dikisahkan bahwa sang suami dikenal religius dan punya beberapa channel YouTube dakwah. Namun belakangan sang suami menikah dengan selebgram yang telah hijrah. Kisah viral itu dituangkan dalam novel karya Mami dengan judul yang sama. Jadi rupanya ini diangkat dari kisah nyata. Iya betul. Yang dialami oleh Mami ASF bernama Echa Prasetya. Ini tahu yang mana? Ini tahu yang mana yang betul. Menarik juga Kang sinetron yang diangkat dari kisah nyata. Marni Reza Hardian beruntung sekali sih. Cinta Fitri lah kisah nyata. Iya so? Iyo. Sampai 7 season lagi DP nyata. Cinta Fitri. Itu dia fakta pertama. Fakta kedua, layangan putus disebut The World of the Married versi Indonesia. Jadi The World of the Married ini serial K-drama, drama Korea yang bercerita tentang pelakor-pelakor. Dulu katanya ini diadaptasi lagi oleh orang Manado yang Angel Sepong. Angel Sepong siapa? Angel Sepong nang. Kan sensor kan. Nggak tanya pernah ikut berita begitu kan? Iya, yang sama kata dokter. Kalau Angel Sepong tak tahu. Angel Sepong. Angel Sepong. Begitu. Tapi kalau The World of Married versi Indonesia katanya layangan putus. Berarti ada apa ini? Ada adegan-adegan di oto begitu? Tuh pas nanti itu ini. Iya fakta terakhir. Oh maksudnya tuh ini. Adegan di oto lagi di tomahawk. Jadi itu. Ada. Layangan putus digadang-gadang seperti serial drama Korea The World of the Married yang beberapa waktu lalu sempat populer. Sama-sama mengisahkan tentang drama perselingkuhan.
Layangan putus juga mengaduk-aduk emosi penonton. Mar di The World of the Merit-nya ndak ada hanya Geraldine, mar ada Han Sohee kan? Ancoy tuh begini. Paling gagah di dunia. Ketiga, fakta ketiga yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Layangan putus punya kategori dewasa. Web series Layangan Putus dapat disaksikan di streaming WeTV Indonesia dan iFlix. Serial ini akan mengunggah episode terbaru pada setiap promosi ini. Punya 10 episode. Layangan Putus terklasifikasi dalam tontonan 17 tahun ke atas. Jadi rupanya ada adegan-adegan picah kepala. Apa itu? Berperang dengan Israel begitu lah. Ambutnya si leher. Putus sekolah, menempeleng pengemis, benang. Saya enggak, maksudnya adegan-adegan kamar dang begitu. Adegan keranjang, adegan kamar, mandis tuh, adegan ranjang. Itu dia berita nasional dan internasional, dan sekarang ini kita akan masuk ke berita lokal di Malalayang Barat. Apa yang terjadi ini dan di lokal? Jadi ini ada berita datang dari Rumah Sakit Umum di Manado. Di Rumah Sakit Umum Prof. Kando. Yang mana itu? Ini berita. Gara-gara kursi roda. DP judul gara-gara kursi roda karyawan RSUP Kando ditindak. Ini apa ini? Di sini talingan. Ditindik gitu. Jadi anak bang dari kerja di rumah sakit tiba-tiba so nongkrong di Bulu Banter. Jadi ditindik. Ini dari situsnya RSUP Kando sendiri nih yang Kredibel. yang posting. Manajemen RSUP Prof. Kando Manado mengambil tindak tegas dengan merumahkan perawat inisial SL yang kesehariannya bertugas di bagian rawat jalan RSUP Prof. Kando. Dia dirumahkan terkait postingan seorang pasien. Berarti ada postingan itu? Belum dia ada postingan. Ada nanti di video. Mau muncul di sini. Saya biar dong edit. Atas semuanya supaya dong. Supaya dong boleh edit. Jangan tuh tanya pembaik. Nanti kalau ngani suka Bu Uni Jo langsung dari unggahan di Facebook, ya taruh nih boleh cuma korban FU, cari Jo siapa nama FU. Tahu kalau nggak dapat satria FU mah. Iya. Kalau udah secuna. Bagaimana dia bercerita? Jadi ini informasi yang didapat di tim Hukormas, pasien yang akan berobat ke poli bedah sempat mengeluarkan kata makian kepada perawat SL. Hanya karena kursi roda, tak terima dimaki, perawat tersebut spontan balik menyerang pasien dengan kata-kata yang tidak sepantasnya keluar dari seorang pelayan publik. Oh, jadi dia ini boleh susah bajalang. Susah bajalang karena ada si korban. Mungkin apa kecelakaan atau ada penyakit, tidak tahu lah. Pokoknya dia susah bajalang, kong dia mau minta kursi roda, kong cekcok, mungkin karena DP tanpa bukan di situ atau enggak. Dari di sini DP keterangan di sini yang pasien suara kasar duluan. Terus perawat tersinggung, mengeluarkan kata-kata kasar. Perawat tersinggung, maka saling cekcok. Habis itu saling cekcok. Kalau dia mengeluarkan kata-kata sambutan, kan? Apalagi kalau kata pengantar, ya nak mau viral begini atau mengeluarkan candaan, terang pantun, ya nak begini sebenarnya. Tapi jadi ini sebenarnya kalau dalam 2 bolos pantun lebih bagus itu. Ya coba pantun tentang kursi roda. Ashanti ke Kapadokia. Alah betul. Kasih kamar itu kursi roda. Baru dia bilang apa? Baru dia bilang apa balas? Bukan, dia balas. Bap ya bikin. Ashanti makan lalampa. Alah, bukan di sini DP tampa. Begitu tuh, DP begitu tuh. Betul. Nyana akan kacau begini, malah orang seru dan Bu. Itu dia. Berita tuh ada lagi kamu tambah? Sudah cuma itu. Itu dia berita-berita tadi. Jadi orang bahas tentang KFC yang Kentucky dan Poki-Poki Kentucky. Orang bahas tentang Spirit Doll, bahwa Spirit Doll ternyata dipercayai memberikan keberuntungan, ternyata mahal. Baru apa dia dan? Ashanti pulang dari Turki.
oleh-oleh dari Turki. Dari Turki bawa Dan yang Omicron. terakhir, ini dulu, Falingir Lego. Terus bahas Falingir Lego dari fakta-fakta. Dan Dan yang terakhir dari daerah kita lokal, sendiri. FU. Apa? Pasien versus perawat. Perawat. Tapi bukan bokep. Versus perawat ini 1 menit 9 detik jangan dikira bokep, bukan. Jadi sekian berita kali ini. Kita akan kembali lagi dengan di segmen episode selanjutnya. Jadi kita akan kembali lagi dengan acara yang sama di channel Bebas Rapi. Apa nama acara, Dit? Bungkam, Apa itu Bungkam? bunga Kamboja. Orang so tahu sebenarnya. Itu kan bilang tadi. Siapa karena ulah kan? Ya. Bye bye. Dadah.